warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kali ini seperti biasanya bulan-bulan yang lalu kita melakukan pertemuan yaitu FDS Family Development Session, yaitu sekolahnya PKH ibu-ibu. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini saya mempunyai lagu. Nanti ditirukan ya ibu-ibu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, berusaha, semangat. Bisa ibu-ibu ya? Saya senang, saya sehat, berusaha, semangat. Gitu ya. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, berusaha, semangat. Saya senang, saya sehat, berusaha, semangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, berusaha, semangat. Semangat ya ibu-ibu. Nah, untuk pagi ini semua telah bersemangat untuk memulai pelajaran atau pendidikan tentang menilai kelayakan ide usaha untuk melanjutkan sesi yang sebelumnya ya ibu-ibu. Ya. Nah, pada pagi ini sesuai kelompok saya bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setiap kelompok untuk membacakan di buku pintar yaitu halaman 71. Semuanya sudah pegang ya. Yang tidak pegang bisa fotokopi yang sudah saya bagikan tadi. Sudah punya semuanya, disimak. Monggo untuk kelompok 1 Ibu Rida dibaca. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Baik, terima kasih. Untuk yang kelompok 2 Ibu Ica. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Bagus sekali cara bacanya, menelaahnya, itu bisa sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok 3 loh. Ini kok Bapak Iya, mewakili. mewakili ibunya kemana tadi? Di absen kok Ibu Siti? Ya, Ibu Siti sedang izin ada kegiatan di luar. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Bapak Nurul, monggo untuk nomor 3. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu tidak lebih dari Rp 20.000 per kilo. Rupiah itu Pak ya? Ya. Bacanya. Rupiah Rp20.000 per kilo. Sudah. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desa sedang diserang jamur. Akibatnya, banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Baik, untuk yang keempat, Ibu Rita sudah ya, Ibu sudah ya. Ibu Nurita, ya di absennya Ibu Nurita. Monggo. Oh, tidak hadir juga Ibu Nurita. Oh, nggih, Bapak sinten Pak asmane? Arjo, Pantanian. Oh, Pak Nia, monggo nomor 4. Nggih. Dibaca.
Terima kasih. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dibutuhkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Terima kasih semuanya pada hebat-hebat, ibu-ibu, bapaknya juga hebat cara membacanya. Saya beri Oblasta kok hebat, hebat-hebat, ibu hebat, hebat. Sudah hebat ya. Di sini kami menyimpulkan untuk mengumpulkan informasi dari ceritanya Ibu Lili tadi. Jadi informasi yang kita dapatkan yaitu satu, mengamati, cara bagaimana mengamatinya. Kemudian dua, bertanya. Yang ketiga, bagaimana cara mempelajarinya dari cerita Ibu Lili tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Nah, dari pengamatan yang dialami oleh Ibu Lili yaitu mengamati dulu Bapak Ibu. Jadi apa yang sesuai, usaha apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan daerahnya. Kemudian yang kedua, bertanya kepada sekelilingnya apakah usahanya itu bisa dilanjutkan atau tidak. Dan yang ketiga, mempelajari modal. Nah, modalnya itu cukup atau tidak untuk memulai usaha tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan. Kalau sudah semuanya dirasakan untuk memulai usahanya itu bagus, maka disinilah mulai actionnya untuk memulai usaha. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk tidak laku, tidak perlu takut untuk memulai usaha yang baru. Belum dicoba sudah takut, belum dicoba sudah takut rugi. Itu tidak perlu ya ibu-ibu. Jadi harus semangat, kita motivasi, kita sebagai keluarga harus membantu. Meskipun ibu-ibunya ini ya, ibu-ibu harus membantu, jangan suaminya saja yang bekerja. Ibu-ibunya harus juga bisa mandiri, harus bisa memulai usaha sekecil apapun itu, menjual gorengan kah, menjual kerupuk ya, memproduksi kerupuk boleh, menjual ikan juga boleh. Di laut, kalau kita ini sekarang ini kan daerahnya daerah laut, tidak hanya untuk menjual ikan ya. Di laut juga ada terasi, karena terasi itu diperoleh dari apa ibu? Udang-udang kecil ya, udang. Kemudian kalau ada kepiting juga boleh. Sekarang banyak sekali masakan kepiting, bumbu asam manis dan lain sebagainya yang sekarang lagi rica-rica. Sudah kenal ya Bu ya? Wah, Bu Ica mungkin sering masak juga mungkin ya. Bagus. Boleh dimulai usahanya nanti. Dimulai dari kalau memang saat ini untuk kepitingnya jarang, boleh memulai usaha dengan udang yang sedang tenar, atau kalau tidak ada dua-duanya lemuru juga bisa diproduksi. Jadi bagaimana variasi kita untuk memulai usaha itu. Jadi tidak harus monoton, tidak harus ikan lemuru terus masakannya. Kalau ada ikan tongkol bisa dipepes ya ibu ya. Bisa juga sekarang dibuat abon itu ya, yang sekarang bisa nanti pelabelannya bisa kita bantu nanti untuk pelabelan dalam kemasan abon yang bagus, yang cantik. Bisa dari hal yang sepele bisa menjadi istimewa, bisa menjadi hal yang mewah, mahal ya ibu. Padahal hanya dari ikan laut, tidak harus ikan sapi ibu, dari untuk pembuatan abon tersebut. Jadi dari itu kita harus merencanakan semuanya dengan
matang, sesuaikan dengan daerah kita. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kita mempunyai flipchart yaitu 3A.2, bisa dibaca untuk buku pintarnya ya. Didengarkan sudah, saya yang membacakannya. Apa yang bisa mendukung usaha dan juga yang menghambat usaha ini juga harus diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi ada hal yang mendukung usaha, ada juga yang menghambat usaha. Ini harus kita pahamkan. Yang pertama, untuk mendukung usaha kita harus mempunyai kekuatan ya, bahwa usaha kita meskipun sejenis dengan usaha yang lainnya, pastikan punya kita itu lebih baik, lebih bagus, sehingga atau lebih lezat ya Ibu ya, sehingga nilai jualnya bisa lebih mahal itu. Kemudian peluang, kita harus memperhitungkan peluangnya. Kalau di sini ikan segar sudah banyak, ya kita mulai dengan ikan yang sudah jadi olahan tadi itu Ibu, ya. Itu yang mendukung usaha kita. Tapi di situ juga kita harus mengerti bahwa ada juga hambatan pasti, ya. Dalam keluarga pun juga ada senang, ada susah, ada usaha, ada juga ada yang mendukung, ada juga yang menghambat, ya. Kelemahannya apa? Kita juga sering tadi itu monoton, nah itu tidak boleh. Jadi kita bisa memulai usaha dengan yang lainnya tadi, pepes, kemudian abon dan lain sebagainya. Nah ancamannya memang ketersediaan itu tidak selalu melimpah ya, tidak selalu melimpah. Itu yang harus kita perhitungkan juga. Kalau memang penyediaan bahan dasarnya itu sedikit dan kita olah sedikit, modalnya kita simpan untuk waktu yang bahannya melimpah nanti. Jadi kita harus memperhitungkan juga, tidak boleh modal yang sudah kita simpan itu karena kita tidak bisa membuat produksi, kita habiskan, kita buat refreshing, kita buat beli suatu hal yang tidak diinginkan. Itu jangan gitu. Kalaupun modal itu harus disimpan, kita harus bisa menyimpan dengan baik dan menunggu situasi yang normal untuk memulai usaha yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bulan depan kita bertemu kembali. Kok semua ngantuk ya sudah, kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.